Cerita pahlawan kesehatan, malam ini secara khusus juga Tugu Monas sebagai ikon ibu kota memancarkan cahaya merah putih yang didedikasikan untuk para tenaga kesehatan. Pemirsa, sumpah profesi meneguhkan para petugas kesehatan untuk tidak menolak panggilan, terutama dalam situasi pandemi. Dua pahlawan kesehatan ini tetap melayani meski sedang berbadan dua dan memiliki bayi. Ya, kita akan mendengarkan kisah dua ibu pejuang kesehatan. Telah terhubung Dr. Luna Fitria Kusuma, spesialis bedah di RSU Islam Harapan Anda, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang saat ini sedang hamil 8 bulan, namun tetap bekerja untuk melayani pasien COVID-19. Saya juga terhubung dengan Nurul Hidayah, perawat di RSCM Kencana, Jakarta, yang memiliki bayi, namun tetap merawat pasien, bahkan sempat terinfeksi COVID-19. Selamat malam, Dr. Luna, selamat malam Mbak Nurul. Selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat? Dua ibu hebat ini sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Dokter Luna dulu. Dokter, jadi sekarang hamil 8 bulan, tapi masih praktek di rumah sakit rujukan COVID di Tegal ya, Dok? Ya betul Mbak. Kenapa Dok masih bertugas hamil besar, Dok? Sudah menjadi sebuah kewajiban Mbak. Tidak ada rasa khawatir sama sekali, dokter? Ya, kekhawatiran itu pasti ada ya, terutama karena pengetahuan terkait COVID dan kehamilan kan masih terbatas. Tetapi dengan kita berusaha maksimal, berdoa sebelum bekerja, dan melakukan semua prosedur sesuai dengan guidelines yang sudah ada. Seperti itu. Ini hamil anak kedua kan, Dok ya? Iya, betul Mbak. Jadi persisnya masuk berapa minggu, dokter? 33 minggu. Waduh, menghitung hari, Dok. Masih datang setiap hari ke rumah sakit? Ya, insya Allah akan seperti itu. Dok, pastinya ada proteksi yang dokter lakukan untuk menjaga, untuk memastikan. Kita ingin tahu apa saja itu, Dok, hal-hal yang harus dokter lakukan sebelum bertemu pasien di rumah sakit dan kemudian ketika pulang ke rumah. Ya, tentunya penggunaan APD ya. Kalau untuk APD sendiri atau alat pelindungan diri itu ada 3 level, itu akan selalu dipakai. Hanya saja untuk level APD-nya akan disesuaikan dengan apa yang akan dihadapi pada saat di rumah sakit. Dan tentunya sebelum pulang membersihkan diri terlebih dahulu, sampai di rumah pun ada semacam protokol tambahan bagaimana supaya saya ketika bertemu khususnya dengan anak sudah dalam keadaan yang benar-benar bersih, meminimalisir resiko yang ada, seperti itu. Anak pertama usia berapa, Dok? Saat ini 3 tahun usianya. 3 tahun. Kalau suami juga nggak minta dokter berhenti praktek? Sejauh ini masih mengizinkan, tapi mungkin nanti next ANC mau dilihat lagi bagaimana. Oke, suami dokter juga ya kalau tidak salah, Dok. Jadi dua-duanya dokter ini? Ya. Kebetulan suami dokter spesialis kandungan. Oh, jadi pasien utama pertama dan yang paling disayang ya istrinya sendiri ya, Dok? Dokter, ya begitu Mbak Nana. Saya ingin kita sama-sama melihat video. Terima kasih Dokter Luna sudah mengirimkan video apa yang dokter kenakan dan persiapan yang dilakukan sebelum masuk kamar operasi. Kita lihat sama-sama videonya berikut ini, Dok. Silakan.
Dok, itu mengenakan APD-nya saja harus dibantu dan kemudian melihat dokter dengan perut yang besar dengan menggunakan APD, saya ngelihatnya deg-degan loh, Dok. Nggak apa-apa kok Mbak Nana, itu udah merupakan apa ya, support system yang memang harus dipakai supaya lebih optimal dalam mengerjakan semuanya. Saya tidak membayangkan bagaimana rasanya, pasti sumuk dan panas ya Dok, dalam keadaan hamil besar, kemudian berlapis-lapis baju APD dikenakan? Ya, memang dibandingkan ketika praktek sebelum ada pandemi tanpa APD yang sedemikian lapis-lapis memang lebih mudah berkeringat ya. Tapi saya yakin tenaga kesehatan yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi ya itu memang hal yang harus dilakukan, nggak apa-apa. Dokter Luna bicaranya ringan dan santai dan tersenyum, bikin kita jadi tenang walaupun saya tetap deg-degan Dok, saya keinget bagaimana pasti beratnya para tenaga kesehatan ini. Karenanya saya mau menyapa Mbak Nurul. Mbak Nurul seorang perawat di RSCM Kencana, punya bayi usia 6 bulan ya Mbak Nurul? Ya betul Mbak. Sehat-sehat bayinya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih menyusui Mbak Nurul? Masih Mbak sampai sekarang. Hebat sekali, luar biasa. Mbak Nurul sempat tertular COVID kan Mbak? Sempat diisolasi, bagaimana ceritanya Mbak? Iya, jadi waktu itu saya pernah merasakan demam 2 hari. Lalu dari pihak rumah sakit dilakukan pemeriksaan rapid test. Setelah ada hasil positif, dilakukan pemeriksaan lanjutan namanya PCR swab. Sampai akhirnya saya dinyatakan positif COVID. Dari pihak rumah sakit lalu menyuruh saya untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, diberikan beberapa obat dan multivitamin, serta dijadwalkan kembali untuk tes PCR swab sampai hasilnya negatif kembali. Nah, pada saat positif Mbak Nurul isolasi mandiri di kediaman, di rumah Mbak? Iya, betul. Dan ketika itu sama sekali tidak bertemu atau bahkan tidak boleh dekat-dekat dengan bayi kan Mbak? Tidak, kebetulan di rumah saya ada 2 lantai, jadi saya isolasi mandiri di lantai atas, sedangkan anak dan keluarga saya yang lain ada di lantai bawah Mbak Nana. Saya membayangkan berat sekali, anak pertama masih bayi 6 bulan, tidak bisa bertemu, Mbak Nurul dalam keadaan sakit, itu pasti luar biasa Mbak Nurul. Ya, sedih sih Mbak, karena harus pisah sama anak kan, nggak bisa gendong, nggak bisa nyusuin, ataupun tidur bareng sama anak. Nggak bisa bilang, sabar ya Nak, bentar lagi ibu sembuh. Mbak. Iya. Mbak Nurul sekarang sudah balik kerja lagi di RSCM? Ya, alhamdulillah, hasilnya sudah negatif dan saya sudah kembali beraktivitas. Dan pastinya sekarang jauh lebih hati-hati dalam menangani pasien ya Mbak, pakai APD-nya dan sebagainya jauh lebih hati-hati karena sempat tertular. Iya, betul Mbak. Berapa jam itu Mbak kalau pakai APD bisa diganti-ganti atau satu kali pakai langsung nggak dicopot-copot sampai selesai Mbak? Oh, kita satu shift 7 sampai 8 jam Mbak. Jadi kalau dari awal kita pakai APD itu nggak boleh dicopot-copot karena ketersediaan APD di rumah sakit itu sangat terbatas. Jadinya kita ya nahan lapar, nahan haus, bahkan untuk buang air sekalipun. Dan saya juga harus menahan nyeri karena tidak memerah ASI selama 7-8 jam. Iya, saya membayangkan sulit sekali berarti ya Mbak kalau harus memerah ASI dalam kondisi memakai APD. Ya, betul Mbak. Apa jadi biasanya yang menguatkan Mbak Nurul? Motivasi dari teman-teman, dari keluarga, selalu bilang semangat ya Mbak, semangat ya sus, semua ini pasti akan dilalui. Jadi dukungan dari teman, dukungan dari kolega itu yang membuat tetap bisa bersemangat untuk menjalankan tugas begitu ya Mbak Nurul? Ya, betul Mbak Nana. Saya ingin menyapa Wakil Ketua Umum IDI yang juga Ketua Umum Persatuan Dokter Emergensi Indonesia yang juga tersambung dengan Mata Najwa, Dr. Adib. Saya ingin minta komentar Anda soal 2 pahlawan kesehatan kita, para ibu hebat ini dokter.
Iya, jadi yang pertama tentunya saya harus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi teman sejawat, 2 orang teman sejawat dan ada mitra perawat yang juga tetap bertugas dengan kondisi seperti itu. Tentunya ini sebagai cerminan sebenarnya. Banyak juga teman-teman sejawat yang lain yang juga cerita yang seperti ini Mbak Nana. Dan itu tentunya dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan penanganan pasien COVID dan juga ingin supaya kita segera menyelesaikan permasalahan COVID ini, terutama di tempat-tempat pelayanan kesehatan di mana kita bekerja. Dok, perlindungan maksimal apa yang bisa diberikan ya? Selain misalnya menggunakan APD, selain kehati-hatian, selain pengetahuan, adakah hal lain yang bisa diberikan oleh negara atau oleh pihak lain untuk memastikan seluruh tenaga medis ini akan bisa sehat terus dan akan bisa bertugas dengan maksimal, Dok? Ya, jadi memang pada saat kita bicara proteksi, memang salah satunya adalah alat proteksi diri. Tapi itu hanya satu bagian dari sebuah proses bahwa kita membutuhkan ada standarisasi. Standarisasi pertama adalah standar terkait dengan SDM, di mana tentunya kita harus membuat klasifikasi tertentu dengan dokter atau teman sejawat, tenaga medis, tenaga kesehatan yang punya faktor komorbid juga harus perlu proteksi atau perlu ada evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan. Kemudian standarisasi APD, kita sekarang meminta kepada para teman sejawat yang bertugas di pelayanan. Tentunya sesuai dengan tempat dia bertugas, tapi paling tidak minimal dia di dalam level pelayanan. Di poli dia harus APD level 2. Kemudian kalau dia di ruangan isolasi baru kemudian APD level 3 dan ruangan operasi tentunya. Tapi yang paling penting juga adalah standarisasi vaskes. Nah, ini yang perlu didorong juga oleh pemerintah terkait dengan standarisasi vaskes, karena problema bukan hanya di kitanya, tapi di mana kita tempat bekerja, bahwa kita harus ada di dalam sebuah ruangan yang kemudian dengan tekanan negatif, kemudian tidak di dalam sebuah ruangan sempit yang kemudian memicu untuk terjadinya penularan virus, termasuk juga mengurangi frekuensi pelayanan dan juga membatasi pelayanan semata-mata agar kita bisa meminimalisasi kontak dan pasien pun juga bisa terjaga dari kita. Karena bukan tidak mungkin juga kita sebagai tenaga medis juga bisa menjadi sumber penularan, Mbak. Ya, jadi itu ada banyak sekali faktor dan konsekuensi yang harus dipikirkan ya, Dok? Betul, ya. Baik, kita harus break dulu. Setelah pariwara kami akan kembali masih dengan cerita pahlawan kesehatan.